Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tahukah kamu Islam telah hadir di bumi Nusantara jauh sebelum bangsa Barat datang? Agama ini tidak datang dengan pedang, tapi dengan senyum, akhlak, dan perdagangan yang jujur. Melalui para pedagang, ulama, dan pelaut, cahaya Islam perlahan menyinari setiap pulau di negeri kita. Hari ini, mari kita telusuri perjalanan besar itu. Jejak awal masuknya Islam ke Nusantara. Para sejarawan menyebut Islam mulai masuk ke Nusantara antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Namun, bagaimana sebenarnya Islam itu datang? Ada 4 teori utama yang menjelaskan asal kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Jejak peninggalan batu nisan di Samudra Pasai dan Gresik memperkuat teori ini. Kedua, teori Arab. Beberapa sumber mencatat bahwa para pedagang Arab telah berlayar ke wilayah Indonesia sejak abad ke-7. Mereka membawa Islam langsung dari Makkah dan Madinah. Ketiga, teori Persia. Sebagian tradisi keagamaan di Indonesia menunjukkan pengaruh Persia, seperti peringatan 10 Muharram. Keempat, teori Cina. Ada juga yang berpendapat Islam datang melalui komunitas Muslim di Cina, yang menjalin hubungan dagang dengan Nusantara. Apapun teorinya, semua sepakat. Islam datang secara damai, menyatu dengan budaya masyarakat, bukan dengan penaklukan. Wilayah pertama yang menerima Islam di Nusantara adalah Aceh, melalui berdirinya Kerajaan Samudra Pasai sekitar abad ke-13. Raja pertamanya, Sultan Malik Al-Saleh, dikenal sebagai Raja Muslim pertama di wilayah ini. Dari Aceh, Islam menyebar ke Sumatera bagian lain, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku. Di Jawa muncul para ulama besar yang dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali penyebar Islam. Mereka berdakwah dengan penuh kearifan, memadukan nilai Islam dengan budaya lokal. Tidak ada paksaan, yang ada adalah keteladanan, ilmu, dan cinta kepada masyarakat. Para penyebar Islam di Nusantara menggunakan cara dakwah yang penuh hikmah. Mereka tidak menghapus budaya lokal, tetapi menyucikannya dari unsur syirik dan menggantinya dengan nilai tauhid. Contohnya, Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kudus mengajarkan Islam dengan pendekatan toleransi dan penghormatan terhadap tradisi setempat, sementara Sunan Giri mendirikan pesantren dan menulis karya keislaman untuk mendidik generasi muda. Dari sinilah muncul tradisi pesantren, masjid, dan surau sebagai pusat ilmu dan pembinaan umat. Masuknya Islam membawa perubahan besar di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam berdiri megah, Demak, Banten, Mataram, Goa, Ternate, dan Tidore. Masyarakat mulai mengenal nilai-nilai baru, keadilan dan persaudaraan, musyawarah dan tolong-menolong, ilmu dan amal sebagai jalan kemuliaan. Bahasa Arab turut memperkaya bahasa Melayu hingga akhirnya menjadi dasar bahasa Indonesia. Islam juga melahirkan peradaban ilmu yang tinggi, menjadikan Nusantara bagian dari peradaban Islam dunia. Sahabat Muslim, masuknya Islam ke Nusantara mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dakwah tidak harus keras, tapi bisa lembut, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Dari para pedagang dan ulama, kita belajar bahwa ilmu dan akhlak yang baik mampu mengubah peradaban. Semoga kita menjadi penerus dakwah Islam yang membawa cahaya bagi negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.